Gue mau ceritain satu cerita yang kejadian di satu kantor. Dan kantor ini ada di daerah Jakarta Pusat, yang mana yang kena kejadian mistis ini adalah 3 anak cowok yang lagi PKL di situ. First Blood. Ini kejadiannya di tahun 2012. Ada 3 orang mahasiswa cowok yang ikut PKL atau praktek kerja lapangan ya, sebagai salah satu syarat sebelum mereka skripsian. Ini gue samarin namanya ya. Namanya jadi Akbar, Seno, sama Egi. Oke. Mereka tuh PKL di tempat yang linknya ini dari kakaknya Seno, di kantor daerah Jakarta Pusat yang tadi gue bilang. Kantornya ini adalah kantor distributor salah satu merek spare part komputer. Oke. Mereka datang pagi ke kantornya ini. Kantornya tuh satu ruko yang agak besar, kayak ngambil 2 ruko jadi satu gitu. Lokasinya di Hook. Nah, kantornya ini tuh kelihatannya terawat. Cuman kanan kirinya si ruko kantor ini itu kayak bangunan lama. Kondisinya udah jelek banget, Nat, Moy. Jendelanya udah pada pecah. Bangunannya juga ada yang nggak ditutup apa-apa gitu. Jadi sepanjang ruko ini nih, satu deretan, yang bagus cuman si kantor ini doang. Dah masuk deh tuh mereka bertiga tuh, ketemu sama supervisornya. Kenalan kakaknya si Seno ini, linknya mereka. Dikenalin nih mereka bertiga gitu ya, si Akbar, Seno, dan Egi ini sama supervisornya ini dikenalin ke karyawan-karyawan yang ada di sana. Sekitar 20 orangan tuh total karyawan di situ. Ngobrol-ngobrol, dikasih tahu job desk secara umum tuh apa aja. Nah terus pas lagi merhatiin salah satu job desknya nih, yaitu alur konsumen, ada di bagian ruang tunggu gitu di bagian depan. Mereka ini ngelihat ada cewek lari buru-buru keluar dari kantor gitu. Kayaknya ini tuh salah satu customer. Nah Akbar tuh penasaran, dia ngintip lah lewat pintu kaca. Itu cewek kenapa tiba-tiba ada cewek lari-lari keluar dari kantor itu? Aneh kan? Iya. Nah si Akbar ini ngelihat si cewek ini tuh muntah-muntah di luar kantor. Abis lari kayak gitu dia muntah-muntah. Terus si cewek ini ngomong ke temennya, enggak, gue gak mau ke dalam lagi. Kata si cewek itu kayak gitu. Terus temennya nanya, kenapa? Gue gak kuat banget bau bangke katanya. Tapi yang nyium dia doang. Nah tapi nyium dia doang. Sedangkan si Akbar, Egi, sama Seno dan orang-orang lain kan ada di dalam ya. Gak ada yang protes apa-apa. Cuma si cewek ini doang tuh yang muntah-muntah sampai ngomong kayak gitu. Nah gak lama si Akbar nih lanjut fokus kerja lagi. Selang beberapa menit si Akbar ini tiba-tiba nyium sesuatu. Tapi yang dicium adalah bau dupa. Oke. Nah si Akbar ini ngeliat ada kayak sepiring sesajen gitu yang ada dupa di tengahnya. Terus dupanya dibakar di bawah tangga. Nah terus Akbar ngedengar ada orang ngomong kayak gini, gak usah heran, itu maunya si bos. Ntar ada orang yang ganti kok tiap hari, kata gitu. Oke. Kata salah satu karyawan di situ ke Akbar. Oh ya udah aman, santai aja. Akbar juga nggak gimana-gimana. Ya maksudnya kalau misalkan lu kembali pun kan, ya di depan toko orang-orang tuh rata-rata ada sajen kan. Udah tuh hari pertama PKL nih. Singkat cerita udah jam 5 sore. Dan enaknya ternyata kantor ini tuh nggak ada lembur. Egi nanya ke salah satu karyawan di sana, nggak ada lembur mas? Jangan, ayo pulang, jangan sampai lembur. Pokoknya sebelum maghrib kantor tuh harus udah kosong, kata gitu. Oke. Udah tuh bagus dong. Ya, maksudnya ketiga anak ini juga senang-senang aja gitu, nggak ada lemburan. Nah sebelum balik nih, Egi ngajakin Akbar sama Seno itu buat makan mie ayam dulu di dekat kantornya mereka. Jadi motor mereka tinggal tuh di depan kantor. Udah kelar makan mie ayam, pada ngambil motor kan nih. Nah di sini nih mulai janggal kan, Moy. Mereka tuh ngeliat semua lampu di dalam kantor itu udah pada mati. Nah disitulah mereka sadar kalau ternyata nggak ada security yang jagain kantor. Satu-satunya security itu adalah security yang ada di ruko, jaga di pos depan. Jadi benar-benar mereka ngeliat ke dalam kosong, nggak ada siapa-siapa, gelap juga gitu. Udah tuh Akbar siap-siap mundurin motornya. Nah cuman pas dia lagi mundurin motornya itu, tiba-tiba dia ngerasa ada setetes cairan yang basahin pipinya dari atas. Awalnya dia nggak curiga apa-apa, sampai pas dia ngelihat ke arah balkon yang ada di lantai 2, alias ngeliat ke atas, dia ngelihat ada seseorang yang kulitnya hitam legam, rambutnya agak berjarang gitu,
Terus si orang ini tuh duduk di balkon sambil kayak mainin kakinya gitu, kayak ngegantung gitu. Nah, Akbar nih ngeliat mukanya si orang ini tuh penuh borok gitu loh, anjing. Terus si orang ini itu ketawa ke arah Akbar, terus kayak siap-siap mau ngeludah ke arah dia gitu. Ih, Itu bukan orang kantor dong. Udah pasti enggak Moy, karena mukanya borokan. Anjing. Akbar gemeter tuh. Itu apa? Dia gemeter ngeliat sosok kayak gitu. Terus dia juga udah niat buat manggil temen-temennya, tapi entah kenapa dia tuh kayak mematung, gak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Nah tiba-tiba Seno tuh ngagetin Akbar gitu, nepok bahunya. Kenapa Bar? Nah Akbar gara-gara kayak gitu jadi sadar tuh, dia jadi bisa gerak lagi. Itu Sen, gue ngeliat sesuatu di atas. Nah tapi pas Akbar ngomong kayak gitu, pas dua-duanya mereka ngadep ke atas, gak ngeliat apa-apa. Ya Akbar juga bingung, dia juga nggak tahu gimana caranya ceritain ke Seno. Oh ya udahlah, mungkin gue halu nih. Akbar baliklah, dia mundurin motornya. Cuman nggak lama setelah itu Akbar tuh sadar kalau yang dia pikir dia halu, ternyata dia nggak halu Nat Moy, karena pipinya dia tuh basah. Beneran basah gitu. Basah ludah berarti dong. Beneran. Anjing. Jadi dia langsung panik abis itu dan ya udah, gue gas aja di motor gue gitu, gue cabut deh, gue nggak mau di sini lama-lama gitu. Nah dari situ Akbar jadi takut dong sama kantor, ya kan? iya. Akbar ceritain lah apa yang dia alamin ini ke dua temennya dia yang lain. Ya ini besokannya udah pasti diceritanya kan. Dan gak cuman Seno dan Egi yang dengar ceritanya Akbar, tapi ada satu karyawan lagi di situ yang emang karyawan sana ya, bukan anak PKL ya. Kita sebut aja nama karyawan ini Mas Gatot. Setelah dengar cerita itu, Mas Gatot tuh bilang, sebenarnya supervisor kita tuh bukan orang yang percaya sama hal-hal gaib atau mistis. Karena emang ya si anak-anak PKL ini kan cuman bertanggung jawab sama supervisornya kan, karena supervisornya yang akan ngawasin mereka gitu. Nah cuman kata si Mas Gatot, kerja di kantor ini tuh buka mata tentang banyak hal kayak gitu, ngebuka mata si supervisornya ini. Iya. Jadi ceritanya tuh dulu ada office boy yang baru kerja di kantor ini selama 3 bulan. Nah gara-gara si office boy ini, Pak supervisor itu jadi mulai hati-hati sama hal-hal gaib. Ditanya dong sama si 3 anak PKL ini, emang OB itu ngapain Mas? Ceritain nih sama Mas Gatot. Jadi pernah suatu saat si OB ini tiba-tiba tuh nggak masuk ke kantor tanpa kabar sama sekali. Nah waktu hari pertama si OB ini nggak masuk, dikiranya ya dia sakit. Nah cuman setelah ditelepon dan di SMS gak ada kabar sama sekali.